Nah, oke, habis itu kita lanjut ke session 21 dan 22 teman-teman. Nah, itu yang pertama itu ada identifikasi minimal 3 pelanggaran terhadap praktik keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan ISO 27002 yang dilakukan perusahaan. Pelanggaran pertama itu tidak adanya segregasi tugas. Perusahaan XYZ Corp melanggar prinsip segregasi tugas seperti yang diatur dalam ISO atau IEC 27001 Annex A.6.1.2 dan ISO 27002. Standar ini menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawabnya harus dijalankan secara memadai untuk mengurangi resiko kesalahan, penyalahgunaan akses dan potensi kecurangan. Dalam kasus ini, seorang staf TI internal memiliki akses penuh terhadap file konfigurasi dan dapat mengunggahnya ke repository publik dapat pengawasan dan persetujuan tambahan. Tidak adanya pembagian peran menyebabkan yang jelas antara pengelola sistem, auditor dan personal penggugah menyebabkan kebocoran data yang seharusnya bisa dicegah. Lanjut Dipa baca 2 kan benar kan? Pelanggaran yang kedua itu tidak adanya tinjauan keamanan independen secara berkala. Terus tinjauan ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas kontrol yang diterapkan dan mengidentifikasi kelemahan yang mungkin belum terlihat dalam proses operasional sehari-hari. Terus akibatnya sistem dan prosedur yang usang atau tidak sesuai standar tetap digunakan terperbaiki sehingga memicu insiden kebocoran data. Terus yang terakhir pelanggaran ketiga yaitu tidak diterapkan enkripsi pada data sensitif. Pelanggaran yang lainnya adalah tidak digunakannya enkripsi untuk melindungi data sensitif. Nah, dalam kasus XYZ Corp, file konfigurasi yang berisi kredensial server disimpan dalam bentuk terbuka dan dapat diakses lalu diunggah secara tidak sengaja ke repository publik tanpa menggunakan enkripsi. Data sensitif tersebut menjadi sangat rentan terhadap akses tidak sah dan penyalahgunaan. Terus sampai masa depan anjing. Ini lanjut. Ngomong banget dan orang ngomong kayak diem dia. Jangan. Udah baca 2. Dia terakhir tuh. Betul. Terus kagak ngasih tahu. Bagaimana ISMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan? Nah, ISMS juga mewajibkan adanya prosedur tertulis, audit keamanan rutin dan pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan. Dengan begitu, resiko dari kelalaian manusia dapat ditekan. Sistem ini bekerja menggunakan pendekatan Plan, Do, Check, Act atau PDCA yang memungkinkan perusahaan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan keamanan informasi secara berkala sesuai perkembangan ancaman. Kesimpulannya, ISMS tidak hanya memperkuat aspek teknik keamanan, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sadar, resiko, dan terstruktur. Jika diterapkan dengan benar, sistem ini akan sangat efektif dalam mencegah kebocoran data serupa di masa depan. Siapa mau baca? Last one. Yang mana ini? Ya. Oh, yang tadi? Hah? Bukan, beda itu. Oh iya, beda. Beda, Dik. Oh iya. Iya. Oke, selanjutnya berikan rekomendasi berbasis bab 4 dan bab 17 mengenai struktur organisasi keamanan informasi dan penggunaan kriptografi. Untuk mengatasi kelemahan dalam struktur organisasi dan perlindungan data, XYZ Corp perlu merujuk pada bab 4 atau konteks organisasi dan bab 17 atau kontrol kriptografi. Dalam ISO atau IEC 27002 dari aspek organisasi, perusahaan perlu membentuk struktur keamanan pengawasan seperti auditor internal dan petugas keamanan informasi. Petugas pemisahan tugas harus diterapkan agar tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas proses kritis tanpa mekanisme kontrol silang. Selain itu, perusahaan harus mengintegrasikan keamanan informasi ke dalam proses manajemen risiko dan strategi bisnis sesuai arahan bab 4. Dari sisi teknis, bab 17 menyarankan penggunaan kriptografi secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif. Semua kredensial dan data penting harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Dan manajemen kunci kriptografi harus dilakukan secara aman dan terstruktur. Terima kasih.